Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan ke baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang terhormat Bapak dosen pengampu metodologi studi Islam Bapak Dr. Muhammad Ridwan Effendi, kepada segenap rekan-rekan kelas A14 yang mudah-mudahan semuanya diberikan nikmat, diberikan rahmat, diberikan maunah dan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dari kami kelompok 6 akan memaparkan mata kuliah metodologi studi Islam terkait dengan judul perkembangan orientasi metodologi studi Islam di kalangan orang barat. Jadi alangkah baiknya kami dari kelompok 6 sebelum memaparkan materi dari perkembangan orientasi metodologi studi Islam di kalangan orang barat, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan bacaan umul kitab. Ala hadhihi niyas salihah wa ala ma nawasalafuna salihun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li jami'i rabbil alamin. Untuk selanjutnya langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Burhanuddin untuk mempresentasikannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Kami mulai dari kelompok 6. Yang pertama adalah pembahasan tentang pengertian studi Islam. Studi Islam secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Arab dirosah Islamiyah. Sedangkan studi Islam di barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Maka studi Islam secara harfiah adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Makna ini sangat umum sehingga perlu ada spesifikasi pengertian terminologis tentang studi Islam dalam kajian yang sistematis dan terpadu. Dengan berkata lain, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Studi Islam diarahkan pada kajian keislaman yang mengarah pada 3 hal. Yang pertama adalah Islam yang bermuara pada ketundukan atau berserah diri. Yang kedua, Islam dapat dimaknai yang mengarah pada keselamatan dunia dan akhirat. Sebab ajaran Islam pada hakikatnya membimbing manusia untuk berbuat kebajikan dan menjauhi semua larangan. Yang ketiga, Islam bermuara pada kedamaian. Usaha mempelajari agama Islam tersebut dalam kenyataannya bukan hanya dilaksanakan oleh kalangan umat Islam saja, melainkan juga dilaksanakan oleh orang-orang di luar kalangan umat Islam. Sedangkan di luar kalangan umat Islam, studi keislaman bertujuan untuk mempelajari seluk-beluk agama dan praktek-praktek keagamaan yang berlaku di kalangan umat Islam, yang semata-mata sebagai ilmu pengetahuan atau Islamologi. Namun sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu pengetahuan pada umumnya, maka ilmu pengetahuan tentang seluk-beluk agama dan praktek-praktek keagamaan Islam tersebut bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, baik yang bersifat positif maupun negatif. Para ahli studi keislaman di luar kalangan umat Islam tersebut dikenal dengan kaum orientalis, yaitu orang-orang barat yang mengadakan studi tentang dunia timur
termasuk di kalangan dunia orang Islam. Dalam prakteknya, studi Islam yang dilakukan oleh mereka, terutama pada masa-masa awal mereka melakukan studi tentang dunia timur, lebih mengarahkan dan menekankan pada pengetahuan tentang kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan ajaran agama Islam dan praktek-praktek pengalaman ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Itu saja. Yang selanjutnya yaitu, namun pada masa akhir-akhir ini banyak juga di antara para orientalis yang memberikan pandangan-pandangan yang objektif dan bersifat ilmiah terhadap Islam dan umatnya. Tentu saja pandangan-pandangan yang demikian itu bisa bermanfaat bagi pengembangan studi-studi keislaman di kalangan umat Islam sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya dipersilakan Bapak Frida. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Pak Frida. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan pertumbuhan studi Islam di dunia Islam. Ini seperti yang ada di layar. Ada 3 penggolongan, yaitu penggolongan pertama, Islam mendorong umatnya untuk memperdalam ilmu atau pengetahuan sesuai dengan hadis Rasulullah, yaitu tentang perintah untuk mencari ilmu atau kewajiban setiap mukmin dan orang Islam. Yang kedua yaitu masa Rasulullah. Rasulullah telah meletakkan bibit pengembangan studi Islam terutama di bidang tafsir dan usul fikih berhubungan dengan Ubudiyah. Yang ketiga yaitu pasca Rasulullah wafat, itu muncul pengembangan ilmu yang berbasis pada teks keagamaan, yaitu berhubungan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu pengembangan ilmu yang berbasis rasionalitas dan realitas empirik. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan studi Islam di dunia barat. Ada 2 penggolongan. Yang pertama yaitu kontak Islam dengan barat. Pada masa dinasti Abbasiyah, khususnya masa pemerintahan Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833, terjadi gerakan penerjemah buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab. Gerakan ini menimbulkan adanya adaptasi dan adopsi ilmu pengetahuan dari Barat ke Islam. Kedua, yaitu studi Islam di Barat. Kajian Barat terhadap Islam memunculkan orientalisme, yaitu kajian tentang ketimuran. Kajian awal orientalisme yang diselenggarakan di perguruan tinggi di Barat memandang umat Islam sebagai bangsa primitif. Terus pada masa selanjutnya muncul karya yang mengoreksi dan merekonstruksi kajian orientalis lama karena adanya anomali atau ketidaktepatan dalam studi Islam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Pak Muhammad Burhanuddin dan juga Bapak Frida Ziabudi. Untuk selanjutnya adalah pemaparan terkait dengan studi Islam di Indonesia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Abdul Ghani. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Pak Adib. Setelah kita tadi membahas tentang pertumbuhan Islam di dunia Islam dan pertumbuhan Islam di dunia Barat, sekarang nomor 3 kita membahas tentang studi Islam yang ada di Indonesia.
Pada masa klasik pada abad 7 sampai 15 Masehi, perkembangan Islam di Indonesia pertama itu melalui kontak informal, kemudian saluran perdagangan, perkawinan dan tasawuf. Yang kedua, para pedagang dari Arab, Persia dan India berperan sebagai mubalik. Kemudian yang ketiga, materi pengajaran meliputi kalimat syahadat, rukun iman dan rukun Islam. Pada abad 13 Masehi, di Indonesia muncul beberapa pendidikan yang bermuara di Langgar dan di pesantren. Pendidikan yang bermuara di Langgar ini meliputi pembelajaran huruf hijaiyah, pembelajaran membaca Al-Quran, fikih, bersuci dan sholat, tauhid dan akhlak melalui cerita para nabi dan orang soleh. Sistem pengajaran di Langgar ini melalui sistem sorogan. Adapun jenjang pendidikannya ada dua macam. Pertama, tingkat rendah. Tingkat rendah ini hanya mempelajari huruf hijaiyah saja. Kemudian yang kedua, tingkat atas. Tingkat atas ini mempelajari pertama Al-Quran, mempelajari qasidah, mempelajari berzanji, tajwid, dan kemudian mempelajari kitab pasolatan. Yang kedua, pendidikan yang bermuara di pesantren. Pendidikan yang bermuara di pesantren ini kurikulumnya meliputi pokok-pokok agama dan segala cabangnya, yakni bahasa Arab, syariat, fikih, Al-Quran, hadis, ilmu kalam dan tauhid. Sistem pengajaran di pesantren non-klasik dengan metode wetonan atau kolektif dan sorogan atau privat. Dan itu saja mungkin pembahasan tentang studi Islam di Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator Bapak Adi Bujaki. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan dari kelompok 6. Jadi secara keseluruhan kesimpulannya adalah berdasarkan dari hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 6, kesimpulannya bahwa studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik yang berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sepanjang sejarahnya dalam pertumbuhan studi Islam, dalam dunia Islam meliputi beberapa perkembangan, yang diantaranya adalah Islam mendorong umatnya untuk memperdalam ilmu pengetahuan, yang tadi disampaikan ada hadis. Kemudian pada masa Rasulullah atau pasca Rasulullah wafat, ini juga ada beberapa pengembangan. Lalu dalam pertumbuhan studi Islam dalam dunia Islam Barat meliputi kontak Islam dengan Barat serta pandangan studi Islam, dan juga menjelaskan tentang studi Islam itu sendiri di Indonesia. Mungkin dari pemaparan tadi dari awal yang diawali oleh Bapak Muhammad Burhanuddin sampai kesimpulan ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun ada kesempurnaan adalah murni dari Allah, dan apabila ada kekurangan adalah dari kita, dari kami kelompok 6. Mudah-mudahan bermanfaat, dan juga apabila nanti ada kekeliruan mohon kepada Bapak dosen pengampu dan juga rekan-rekan A14 untuk bisa menanyakan hal tersebut. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.